Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk masuk di dalam saat teduh. Semoga hari ini kita kembali menyadari betapa kita sangat perlu uluran tangan Tuhan. Bukankah dalam hidup ini tanpa uluran tangannya, tanpa tuntunannya, kita akan sangat mudah tersesat, bahkan salah mengambil keputusan-keputusan yang suatu saat kelak pastinya akan kita sesali. Karena itu mari datang bersama-sama kepada Tuhan dalam saat teduh ini, nyatakan kita perlu Tuhan, dan semoga Tuhan berkasih karunia, mengulurkan tangannya, memeluk kita, dan benar-benar memegang kehidupan kita. Mari datang bersama kepada Tuhan. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuh
sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Yes, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau dalam setiap langkah. Kami perlu Kau, sebab Kau setia, Kau takkan pernah khianati kami. Kau yang dapat kami percayai. Manusia bisa mengecewakan kami. Manusia bisa mengecewakan kami, Tuhan, mengkhianati kami. Bahkan sahabat yang terdekat pun bisa jadi mengecewakan kami. Namun Engkau tidak akan pernah mengkhianati kami, Kau tidak akan pernah mengecewakan kami. Karena itu Engkaulah yang paling kami perlukan, Tuhan. Oh, Kau yang kami perlukan, Kau yang paling kami perlukan. Sebab Kau setia, Kau terpercaya, Kau yang kami andalkan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamahlah kami, sentuhlah kami, dan pegang tangan kami untuk selamanya. Oh, untuk selamanya. Biarlah Kau memegang dan firman-Mu menyinari langkah kami. Seperti domba, Tuhan, yang ketika berjalan sendirian akan mudah tersesat. Karena domba memiliki banyak kelemahan. Pandangannya yang begitu terbatas. Kemampuannya membela diri pun sangat minim sekali. Seperti itulah kami, Tuhan. Pandangan kami sangat terbatas. Dan kekuatan kami sangat lemah.
menghadapi musuh-musuh yang begitu banyak di hadapan kami, terutama dosa, bahkan iblis yang berusaha menyeret kami terus dalam dosa, keinginan-keinginan daging kami, dan lain-lain. Belum lagi musuh di luar kami yang ingin menjatuhkan kami, menghancurkan kami. Benar-benar kami tidak mampu jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan, Gembala kami yang baik. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Itulah pengakuan kami, Tuhan. Dan itulah kesadaran kami. Biarlah sinar-Mu menerangi jalan kami, dan kebenaran firman-Mu menuntun langkah kami. Sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, Tuhan. Biarlah itu menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami akan bersama-sama belajar firman-Mu, membaca firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Yes. Haleluya. Hari ini kita sudah masuk di dalam surat Paulus yang pertama ya, kepada muridnya yang bernama Timotius.
Baik, kita akan membaca bersama-sama 1 Timotius pasal yang pertama. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Mengenai ajaran sesat. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat dalam surat yang pertama dari Paulus kepada Timotius pada pasal yang pertama, bagaimana Rasul Paulus dalam ayat yang ke-18, 15 dan 16 menyatakan bahwa dirinya adalah yang paling berdosa. Kristus datang
untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara orang berdosa itu aku yang paling berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan dari situ dia menunjukkan tentang indahnya kasih Tuhan. Bahwa kalau dia yang menurutnya paling berdosa saja dikasihani, apalagi orang-orang lain. Apalagi saya dan saudara, maksudnya begitu. Yang mungkin menurut Paulus tidak lebih berdosa dari dia. Mengapa Rasul Paulus merasa sangat berdosa? Karena dia pernah menganiaya. Ya. Dia pernah membunuh murid-murid Tuhan mungkin. Dan saya tidak tahu penganiayaannya seperti apa pada waktu itu. Berapa banyak yang dia aniaya, saya tidak tahu. Dan dia merasa itu yang membuat saya sangat berdosa. Dan saya yang seperti ini dikasihani oleh Tuhan. Apalagi saudara yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin Bapak Ibu merasa bersama-sama dengan saya dosa kita banyak. Justru dari situ seharusnya kita menyadari betapa besar cintanya Tuhan dalam hidup kita. Seringkali justru orang yang pernah melakukan banyak dosa menjadi orang yang paling menyadari betapa indahnya kasih Tuhan. Tapi orang yang merasa dirinya baik, tidak lebih banyak dosa daripada orang lain, seringkali justru orang-orang itu kurang dapat merasakan indahnya kasih Tuhan. Semoga kita menyadari ya, betapa besarnya kasih Tuhan. Dosa kita ini banyak loh. Lewat membaca Alkitab, seharusnya itu membuat kita semakin sadar betapa dosa kita ini banyak dan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang masih mau menerima kita hingga hari ini. Sudah berapa ratus kali kita mengecewakan hati Tuhan. Sudah berapa ratus kali kita mengesampingkan Tuhan demi uang, demi keluarga, demi apapun itu. Tetapi Tuhan tetap membuka tangannya bagi kita. Semoga kesadaran yang dimiliki oleh Rasul Paulus bahwa dia begitu dicintai oleh Tuhan juga kita miliki. Semoga kita juga memiliki kesadaran yang sama tentang besarnya cinta Tuhan dalam hidup kita. Dan kita terus mengingat, flashback, merewind terus itu. Ingat terus keadaan kita dulu. Jangan sampai kita sekarang sudah baik, sudah enak. Mungkin kita sekarang sudah hidup benar, lalu kita lupa betapa banyaknya dosa kita dulu yang telah dihapus oleh Tuhan. Ya, kita harus ingat, bukan ingat untuk membuat kita sedih atau membuat kita depresi, tapi ingat untuk membuat kita ingat betapa besarnya cinta Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Semoga ini memberkati kita. Mari kita akan bersama datang pada Tuhan. Semoga renungan hari ini memberkati saudara. Ya, kembali ingat terus cintanya Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami bersyukur yang kembali mengingatkan pada kami untuk terus mengingat besarnya cinta-Mu dalam hidup kami. Masa lalu bukan untuk kami sesali, masa lalu kami yang penuh dosa bukan untuk kami sesali, tapi untuk kami ingat sebagai pendorong kami untuk terus bersyukur karena mengingat kembali betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan bersama sekarang berdoa untuk nama-nama yang kita kenal yang belum percaya dan terima Yesus. Kita akan berdoa bagi keselamatan jiwa mereka. Haleluya.
Sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Bapa, kami juga berdoa terus untuk sahabat saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena kebesaran nama-Mu yang mereka pegang teguh, karena kebenaran firman-Mu yang mereka pegang teguh. Kiranya Bapa Kau kuatkan mereka, dan kalau boleh lepaskan mereka dari segala siksa, derita, dan aniaya yang mereka hadapi. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia, yang masih ada menghadapi banyak tantangan. Kiranya melalui pengampunan-Mu atas kami umat-Mu, atas bangsa kami, atas pemimpin bangsa kami, atas pendahulu bangsa kami, kiranya atas pengampunan-Mu itu tercurah berkat-Mu atas Indonesia, Tuhan. Sehingga Indonesia boleh lepas dari segala jerat apapun masalah krisis yang dihadapi saat ini. Ada banyak orang yang kesulitan di Indonesia saat ini. Tuhan, tolong Indonesia kami yang tercinta. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Kau berikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas untuk melayani-Mu. Cukupkan apa yang kami dan keluarga kami perlukan, dan kiranya Tuhan perlengkapi kami lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan dimanapun berada, digembalakan oleh hamba-hamba-Mu. Tuhan, berkati mereka, berkati nikah, rumah tangga, pelayanan, pekerjaan mereka. Berikan mereka pertumbuhan iman, pengharapan, dan kasih yang bertambah-tambah. Dan kuatkan mereka agar tidak ada yang terhilang dari antara mereka maupun anggota keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Dan sekarang kami juga berdoa untuk sahabat saudara kami yang sakit dimanapun berada, Tuhan. Bapak, kiranya Kau nyatakan jamahan kuasa-Mu menjamah mereka yang sakit ini. Kiranya Bapak Kau jamah, Engkau tolong, Kau sembuhkan setiap mereka yang sakit ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah-Mu menjamah, menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Dan kami juga berdoa untuk semua orang yang ada dalam masalah. Kalau masalah-masalah yang terjadi karena kesalahan kami, kiranya Bapak Kau ampuni kesalahan kami, Kau tunjukkan kesalahan kami, dan tolong agar kami sanggup bertobat kepada-Mu Tuhan. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, Bapak, kiranya Kau menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa, bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Dan Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami semuanya dalam tangan-Mu. Puji Tuhan. Mari sekarang saya berikan kesempatan kita untuk berdoa bagi pergumulan kita masing-masing. Kita akan berdoa sama-sama. Haleluya.
Puji Tuhan, kita lanjutkan doa kita ya. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara dan di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya, mari bersama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.